Salam sehat dan bahagia. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ani Soliha, guru kelas 1 di SD Negeri Tangerang 3, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Akan menyampaikan praktik baik pembelajaran di kelas inklusi dengan judul Menempa Ketangguhan di Balik Senyum Siswa Inklusi. Kisah ini lahir dari realitas di dalam kelas, di mana saya sebagai guru kelas 1 berupaya untuk menerjemahkan sebuah kebijakan pendidikan untuk dapat menerima seluruh anak-anak untuk dapat mengenyam pendidikan di kelas inklusi. Melalui kisah bertajuk Menempa Ketangguhan di Balik Senyum Anak Inklusi, saya mencoba menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar materi ajar, melainkan nafas dalam setiap interaksi antara guru dengan murid, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang membutuhkan lebih dari sekedar pengajaran, tetapi juga penerimaan, empati, dan keteladanan. Pendidikan bukan sekedar mengajar, membaca, dan menulis. Bagi saya, pendidikan adalah perjalanan hati tentang menerima, memahami, dan menempa sebuah ketangguhan di balik setiap senyum murid-murid kita. Saya adalah guru kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Tangerang 3, di mana sekolah penyelenggara program inklusi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 73 Tahun 2023. Disinilah saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya profesi, melainkan panggilan jiwa untuk siap melayani setiap anak dengan segala keunikannya. Tahun ajaran 2025-2026 ini, saya mendapat kesempatan menerima 29 siswa di kelas saya, tanpa informasi awal bahwa salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus. Hari nama anak istimewa itu masuk ke SD Negeri Tangerang 3 melalui jalur zonasi, bukan jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus seperti yang sudah diprogramkan pada sistem penerimaan murid baru yang telah lalu. Orang tuanya mendaftar secara mandiri dan daring. Barulah setelah proses belajar berjalan, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cara Hari berinteraksi dan bereaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tuanya, diketahui bahwa mereka tidak mendaftarkan Hari melalui jalur afirmasi sesuai dengan kondisi Hari karena khawatir anaknya tidak akan diterima di sekolah reguler. Perjalanan dalam mendampingi Hari belajar bukanlah hal yang mudah. Ia bukan anak yang mudah ditaklukkan dalam berkomunikasi. Kalimat sederhana seperti "Hari, ayo duduk" atau "Kita belajar bersama ya" seringkali dijawab dengan tatapan kosong, gerakan berulang, atau bahkan penolakan. Ketika diajak berbicara, seringkali responnya tidak sesuai dengan konteks. Terkadang dia diam, kadang berteriak tanpa alasan yang jelas. Suara teriakannya bisa memenuhi ruangan, mengagetkan teman-teman sekelas, bahkan mengganggu konsentrasi belajar. Ada saat-saat ketika Hari tiba-tiba berjalan keliling kelas, keluar kelas, berbicara sendiri, atau mengambil benda di meja temannya tanpa izin. Jika merasa tidak nyaman dengan pakaiannya, Hari dapat membuka baju secara tiba-tiba, membuat guru dan siswa lain panik. Di waktu makan, ia pun makan dan minum sesukanya, tanpa memperhatikan waktu belajar. Semua perilaku itu terjadi bukan karena ia tidak mau diatur, tetapi karena ia belum mampu memahami batas sosial dan mengelola rasa tidak nyamannya sendiri. Namun tantangan tidak berhenti hanya di situ. Tidak semua guru siap menerima Hari. Ada yang takut, bingung, bahkan memilih menjaga jarak. Sebagian orang tua siswa pun sempat khawatir dan mempertanyakan, apakah anak-anak kami tidak terganggu? Apakah kelas bisa tetap kondusif?
Sementara di sisi lain, orang tua hari sendiri masih berjuang menerima kondisi anaknya. Di setiap kali diajak berdiskusi, ada rasa sedih dan khawatir di dalam mata mereka. Takut jika anaknya ditolak, takut jika anaknya dianggap berbeda. Saya belajar bahwa disinilah titik berat profesi guru, menjadi jembatan antara ketidaktahuan dan penerimaan, antara kekhawatiran dan harapan. Saya tidak ingin menyerah. Saya mulai dengan langkah kecil, yakni menata hati saya dan lingkungan di kelas. Saya menciptakan suasana kelas yang penuh penerimaan melalui pohon kebaikan, di mana tempat setiap anak menempelkan daun kertas berisi perilaku baik yang ia lakukan setiap hari. Dengan cara ini, anak-anak belajar menghargai kebaikan, bukan perbedaan. Melalui pohon kebaikan, suasana kelas menjadi lebih positif, penuh empati dan saling menghargai. Siswa terbiasa mengenali dan mengapresiasi perilaku baik, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada teman-temannya. Kegiatan ini menumbuhkan budaya saling menghormati dan menguatkan rasa penerimaan terhadap keberadaan hari. Saya juga berusaha menempatkan hari di depan atau di belakang kelas, tempat hari bisa menenangkan diri ketika merasa tidak nyaman. Teman-temannya saya ajak untuk tidak mentertawakan, tetapi menunggu dan memahami. Saya memberikan pengertian kepada mereka bahwa hari adalah anak istimewa yang membutuhkan kita. Hari adalah teman kita, keluarga kita di dalam kelas. Kini ketika hari berperilaku positif, seperti mau duduk tenang atau ikut bernyanyi, teman-temannya dengan antusias menempelkan kebaikan baru di pohon, menandakan bahwa setiap kemajuan layak dirayakan bersama. Dengan keresahan yang terjadi di orang tua murid mengenai kondisi hari di dalam kelas, sebagai guru saya berusaha menenangkan mereka, menjelaskan makna inklusi, dan meyakinkan bahwa nilai-nilai empati serta saling menghargai justru tumbuh dari keberagaman itu sendiri. Saya pun berkolaborasi dengan guru pendamping khusus yang ada di sekolah, dengan guru yang lainnya, menjelaskan bahwa pendidikan inklusi bukan sekedar menerima, tetapi juga menciptakan ruang tumbuh yang adil bagi semua anak. Perubahan hari mungkin tampak kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi saya, ini adalah keajaiban kecil di ruang kelas inklusif saya. Saya belajar bahwa ketangguhan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk terus mencoba di tengah keterbatasan. Menjadi guru inklusi berarti belajar setiap hari, belajar tentang kesabaran, empati, dan cinta yang tidak bersyarat. Di dalam mendampingi kelas inklusi terkadang membuat saya lelah. Ya, karena sesungguhnya pendidikan nilai tidak diajarkan hanya lewat kata, tetapi bisa diwujudkan melalui ketulusan dalam menerima, mendampingi, dan mencintai setiap anak apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Kusumasari selaku Kepala Sekolah di SDN Tangerang 3. Sekolah saya adalah sekolah penyelenggara inklusi. Saya sangat bangga terhadap Ibu Guru Anis Soleha, yakni Ibu Guru kelas 1 yang menjadi teladan dalam mewujudkan kelas yang penuh kasih dalam penerimaannya. Di tengah 27 siswa lainnya, beliau dengan sabar dan penuh empati mendampingi satu anak berkebutuhan khusus. Saya melihat sendiri bagaimana Ibu Anis, guru kelas 1, mendampingi Hari dengan penuh kasih dan kesabaran. Pembelajaran yang Bu Anis terapkan kepada Ari itu sangat menginspirasi. Karena pendidikan sejati adalah tentang hati yang menerima setiap perbedaan. Terima kasih Bu Anis untuk bimbingan dan kesabarannya dalam mendidik Ari. Di kelas, Bu Anis menciptakan lingkungan dan suasana yang menyenangkan sehingga Hari dapat beradaptasi dengan teman-teman normal lainnya. Dan teman-temannya pun bisa menerima Hari dan ikut serta menjaga. Demikian pengalaman saya dalam mendampingi anak-anak istimewa di kelas inklusi. Semoga menginspirasi. Saya selalu berharap dan terus berupaya agar ke depan Hari dapat mengekspresikan apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan dengan tutur kata yang lebih baik.